Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PBL kami tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan berdasarkan PSAK 208 yang kami lakukan studi pada PT Kimia Farma Tbk tahun 2023 dan 2024 untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Dan perkenalkan juga kami dari kelompok 7 yang berisi 6 mahasiswa, yaitu Nazla Revana Aulia dengan ujung NPM 102, Nima Samanda Zaskia dengan ujung NPM 127, Muhammad Sultan Dafa dengan ujung NPM 006, Nadia Seranggraini dengan ujung NPM 022, Muhammad Zidan Al Faruq dengan ujung NPM 030, dan Najwa Adelia dengan ujung NPM 031. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama dan akan dilanjutkan oleh pemateri pertama, yaitu Sultan Dafa. Untuk Sultan Dafa dipersilakan. Baik, sekarang kita masuk ke latar belakang dan tujuan. Yang pertama adalah latar belakang utama. Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitas. Yang pertama adalah relevan, andal, dapat dibandingkan. Yang diatur oleh standar akuntansi. Nah, PSAK 208 ini menggantikan PSAK 25 dan memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai kebijakan, estimasi, dan koreksi kesalahan atau penyajian ulang atau restatement. Nah, untuk kasus PT Kimia Farma tersendiri, perusahaan ini melakukan penyajian ulang atau restatement laporan keuangan tahun 2023 yang masih pakai PSAK 25 dan di tahun 2024 sudah adopsi PSAK 208 akibat salah saji material. Untuk rumusan masalah dan tujuan adalah untuk menganalisis penerapan PSAK 208 pada Kimia Farma, khususnya terkait perubahan kebijakan, perlakuan kesalahan material, dan dampak terhadap kualitas pelaporan. Next slide. Sekarang kita masuk ke konsep laporan keuangan dan kualitas pelaporan. Yang pertama adalah peran laporan keuangan, yaitu menyediakan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Yang kedua ada manfaat informasi, membantu pemangku kepentingan dalam menilai kemampuan menghasilkan laba, struktur modal, dan efisiensi operasi. Yang ketiga ada karakteristik kualitatif. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu adalah relevan, memiliki nilai prediktif atau umpan balik. Yang kedua dapat diandalkan, bebas dari bias material dan disajikan jujur. Yang ketiga ada keterbandingan, memungkinkan penilaian kinerja antar periode atau antar entitas. Yang keempat itu ada mudah dipahami. Next slide, kita masuk ke hubungan dan transisi PSAK 25 ke PSAK 208. Hubungan. Yang pertama hubungannya saling melengkapi. Nah, PSAK 25 sendiri itu tetap mengatur substansi perlakuan akuntansi, yaitu restruktif dan prospektif. PSAK 208 berfungsi sebagai penyempurnaan yang memberikan pedoman tambahan dalam memilih dan menetapkan kebijakan akuntansi saat transaksi tidak diatur spesifik. Yang ketiga, PSAK 208 memperkuat implementasi PSAK 25 khususnya dalam pertimbangan materialitas dan konsistensi. Yang kedua, transisi atau penguatan tata kelola. Yang pertama, bukan sebagai pengganti standar, tapi penambah pedoman. Yang kedua, entitas tidak diwajibkan mengubah perlakuan akuntansi substantif. Yang ketiga, PSAK 208 menuntut perbaikan proses penilaian kebijakan dan dokumentasi, pertimbangan materialitas agar lebih sejalan dengan kerangka konseptual. Yang terakhir, transaksi ini bersifat penguatan tata kelola, bukan perubahan perlakuan, sehingga umumnya tidak memerlukan assessment. Kemudian kita masuk ke gambaran umum perusahaan PT Kimia Farma ini sendiri. Jadi, Kimia Farma ini merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar dan tertua yang ada di Indonesia, yaitu berdiri sejak 1817. Kemudian status perusahaan ini adalah perusahaan publik yang terbuka sejak 2001. Jadi mereka listing di BEI sejak 2001 dan berada di bawah holding BUMN Farmasi PT Bio Farma. Kemudian Kimia Farma memiliki model bisnis healthcare terpadu, yaitu mengolah seluruh rantai nilai dari perusahaan ini, yang termasuk produksi obat dan bahan baku, riset dan pengembangan, distribusi, serta layanan kesehatan seperti apotek, klinik, dan laboratorium. Kemudian, Kimia Farma mewajibkan pelaporan untuk laporan keuangan konsolidasian sesuai PSAK dan IFRS karena berstatus perusahaan publik. Selanjutnya kita masuk ke struktur usaha dan kompleksitas akuntansi yang dimiliki oleh Kimia Farma ini. Kimia Farma memiliki struktur organisasi dan kompleksitas usaha yang meliputi berbagai entitas anak terintegrasi secara vertikal, yakni produksi, distribusi, retail, dan layanan kesehatan. Kemudian kekuatan Kimia Farma ini berdiri di
kekuatan kompetitif melalui integrasi rantai pasoknya, serta kompleksitas akuntansi yang mengintegrasikan menimbulkan tantangan yang serius dalam konsolidasi laporan keuangan dari entitas dengan karakteristik yang operasionalnya berbeda-beda, serta pengendalian internal, terutama pencatatan persediaan, pengakuan pendapatan, dan transaksi antar perusahaan di Kimia Farma. Dampak dari kompleksitas itu, muncullah pemicu restatement yang akan kami kerjakan nanti, yaitu dari kompleksitas struktur grup dan tantangan pengendalian internal berperan dalam munculnya salah saji material yang ada di laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Jadi struktur kompleks inilah yang menjadikan PSAK 208, yaitu pemisah jelas antara kebijakan, estimasi, dan kesalahan yang sangat penting untuk diterapkan guna menjamin integritas pelaporan. Kemudian bidang usaha dan aktivitas operasional PT Kimia Farma ini menjalankan bisnis yang sangat luas dan banyak di industri kesehatan, yaitu mencakup manufaktur, distribusi dan perdagangan, apotek dan retail, serta layanan kesehatan. Jadi mereka memproduksi obat jadi, obat generik, suplemen, kemudian mereka menyalurkannya ke seluruh Indonesia melalui jaringan distribusi nasional, serta juga mereka mengoperasikan jaringan apotek Kimia Farma yang tersebar di banyak kota di seluruh Indonesia. Dan dari situ muncullah kinerja keuangan PT Kimia Farma pada laporan tahun 2023-2024. Nah, angka dalam laporan 2023 ini sudah final dan telah dilakukan restatement atas laporan di 2022, yaitu tahun sebelumnya. Karena koreksi pada persediaan, utang usaha, beban akrual, aset tetap, dan liabilitas imbalan kerja. Jadi, seluruh saldo awal 2023 sudah disesuaikan sehingga mencerminkan kondisi keuangan yang terbaru. Kemudian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pada laporan posisi keuangan tahun 2023, total aset itu sebesar 17,58 triliun, turun dari 19,79 triliun. Penurunan aset terutama dari persediaan dan aset tetap. Nah, aset lancar terbesar ada pada persediaan sebesar 2,48 triliun, menurun akibat penyesuaian nilai dan penyisihan penurunan nilai. Total liabilitas pada laporan posisi keuangan 2023 berada di 11,19 triliun, naik terutama pada kewajiban jangka pendek menunjukkan tekanan likuiditas. Nah, untuk ekuitas sebesar 6,39 triliun, turun dari 8 triliun akibat kerugian tahun berjalan. Laporan arus kas 2023, arus kas operasional tertekan akibat kerugian, investasi relatif moderat terutama pada aset tetap dan non-lancar. Perusahaan masih bergantung pada pendanaan eksternal untuk menjaga likuiditas. Untuk laporan laba rugi 2023, rugi sebelum pajak itu sebesar 2,16 triliun, meningkat dari rugi 2022 sebesar 16,39 miliar, yang dipengaruhi oleh tingginya beban pokok, beban usaha, dan beban keuangan. Nah, beban pajak kini sebesar 31,06 miliar, perusahaan belum mampu memulihkan margin dan efisiensi operasional. Perubahan ekuitas 2023, ekuitas ini menurun signifikan akibat akumulasi kerugian. Nah, ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik induk sebesar 5,89 triliun, turun dari 7,13 triliun. Diperlukan langkah strategis untuk memperkuat permodalan. Kita lanjut ke hasil analisis penerapan PSAK 208, yang dimana gambaran umum transisi dari PSAK 25 ke PSAK 208. Jadi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun 2023 ini menunjukkan bahwa perusahaan itu masih menggunakan PSAK 25 sebagai pedoman dalam melakukan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan koreksi atas kesalahan periode sebelumnya. Hal ini tuh ditegaskan dalam catatan 46 di mana penyajian kembali atau restatement yang dilakukan pada periode tersebut secara eksplisit merujuk pada PSAK 25. Sementara itu, dalam laporan keuangan tahun 2024, perusahaan secara resmi beralih menerapkan PSAK 208 yang ada di catatan 51 mengungkapkan bahwa restatement atas laporan keuangan 1 Januari 2022, tahun 2022, dan angka komparatif tahun 2023 dilakukan berdasarkan PSAK 208. Kita lanjut ke analisis perubahan kebijakan akuntansi. Jadi di tahun 2023 berdasarkan PSAK 25 dalam laporan keuangan 2023, perusahaan itu tidak mengungkapkan adanya perubahan kebijakan akuntansi yang material. Jadi informasi kebijakan akuntansi ini itu diatur dalam catatan 2 yang menunjukkan bahwa Kimia Farma hanya menerapkan amandemen PSAK 25 terkait definisi estimasi akuntansi. Namun perubahan ini tidak mengubah metode pengakuan, pengukuran, maupun penyajian kebijakan akuntansi utama. Jadi seluruh penyajian kembali yang dilakukan pada tahun 2023 ini tuh tidak berkaitan dengan perubahan kebijakan akuntansi, melainkan diklasifikasikan sebagai koreksi kesalahan periode sebelumnya berdasarkan ketentuan PSAK 25.
Oke, di tahun 2024 berdasarkan PSAK 208 pada tahun 2024, Kementerian Farma mulai mengadopsi PSAK 208 sebagai dasar pengungkapan kebijakan akuntansi. Penggunaan standar ini dijelaskan dalam catatan 2 yang menunjukkan bahwa PSAK 208 menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan akuntansi perusahaan. Meskipun demikian, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi baru pada tahun 2024 yang menyebabkan penyesuaian angka laporan keuangan. Setiap perubahan besar pada laporan posisi keuangan bukan berasal dari perubahan kebijakan, melainkan dari koreksi kesalahan material. Kita masuk ke analisis perubahan estimasi akuntansi. Pada tahun 2023 berdasarkan PSAK 25, pada tahun 2023 di catatan 3 menjelaskan berbagai estimasi akuntansi signifikan, seperti penyisihan persediaan, umur manfaat, aset tetap, dan kewajiban imbalan kerja, namun tidak ada perubahan estimasi yang berdampak material pada laporan keuangan. Seluruh penyesuaian angka pada tahun 2023 merupakan akibat kesalahan pencatatan dari periode sebelumnya. Dengan demikian, penyajian laporan 2023 tetap menggunakan estimasi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya tanpa adanya revisi perspektif. Jadi tahun 2024 berdasarkan PSAK 208, estimasi akuntansi kembali dijelaskan dalam catatan 3, namun tetap tidak terdapat perubahan estimasi yang memengaruhi penyajian laporan komparatif. Penerapan PSAK 208 ini memberikan batasan yang lebih tegas antara perubahan estimasi dan koreksi kesalahan. Selanjutnya adalah analisis kesalahan pada periode sebelumnya, di mana tahun 2023 koreksi itu menggunakan PSAK 25, di mana terjadi restatement laporan keuangan tahun 2022 karena ditemukan error pada entitas anak, KFA, dan KFD. Koreksi itu dilakukan secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Dampak koreksi pada aset itu menunjukkan bahwa aset sebelumnya itu overstated atau dicatat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Dan dampak koreksi pada liabilitas itu meningkat, di mana sebelumnya itu understated atau dicatat lebih rendah. Sedangkan dampak pada ekuitas itu, ekuitas anjlok akibat koreksi kesalahan, menunjukkan laporan sebelumnya terlalu optimis. Restatement diperlukan karena adanya salah saji material pada persediaan, aset tetap, dan liabilitas yang menyebabkan aset mengalami penurunan. Liabilitas meningkat, serta saldo laba dan ekuitas berkurang cukup drastis. Koreksi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi serta reliability laporan keuangan, sejalan dengan ketentuan PSAK 25. Selanjutnya itu tahun 2024, di mana koreksi sudah berdasarkan PSAK 208. Pada tahun 2024, proses audit lanjutan dan investigasi internal yang dilakukan oleh SPI PT Bio Farma menemukan adanya salah saji material yang bersifat intensional atau disengaja pada entitas anak. Penjelasan mengenai temuan ini dituangkan secara lengkap dalam catatan 51 tentang penerbitan kembali atau reissuance. Selanjutnya, dampak penerapan PSAK 208 terhadap laporan keuangan. Tahun 2024, Kimia Farma mulai pakai PSAK 208 sehingga restatement jadi lebih jelas, lengkap, dan transparan dibanding 2023. Standar ini menegaskan perbedaan antara estimasi, kebijakan, dan kesalahan. Jadi, semua penyesuaian bisa diklasifikasikan dengan tepat. Hasilnya, laporan keuangan 2024 jadi lebih andal dan akurat. Yang terakhir, kesimpulan. PSAK 208 diterapkan penuh mulai 2024, sedangkan pada tahun 2023 masih menggunakan PSAK 25. Dampaknya terlihat dari pengungkapan yang lebih jelas dalam memisahkan kebijakan, estimasi, dan kesalahan. Pada 2024, koreksi kesalahan dilakukan retrospektif. Dengan pengungkapan yang lebih lengkap, ini membuat laporan 2024 jauh lebih transparan, andal, dan konsisten. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia hasil analisis laporan project based learning dari kami, yaitu dari kelompok 7 tentang pembahasan yang kami lakukan untuk PT Kimia Farma di laporan keuangannya 2023-2024 tentang restatement yang sesuai dengan standar PSAK 208. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.